Selamat pagi teman-teman, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua di Bootcamp Web Development. Jadi aku baru buat nih Bootcamp Web Development yang gratis buat teman-teman yang masih pemula ya teman-teman. Jadi ini ditujukan untuk teman-teman yang misal pengen switch career atau masih masuk teknik informatika mungkin, mahasiswa sistem informasi mungkin. Dan teman-teman ini bisa mengikuti Bootcamp Web Development-ku ini secara gratis. Jadi semua materi akan aku update atau upload di YouTube-ku. Jadi teman-teman gak perlu bayar member dan lain sebagainya. Oke. Jadi pertemuan kedua ya. Karena kemarin kita udah pertemuan 1 yaitu kita membahas tentang bagaimana internet itu bekerja dan apa hubungannya dengan web development. Jadi web development ini kita mendevelop di bidang apanya gitu ya. Jadi untuk pertemuan kedua kita akan membahas HTML dan CSS. Untuk info aja teman-teman. Jadi untuk bootcamp ini aku menitik beratkan lebih ke nanti ke backend ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya aku akan membahas tentang React.js dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya aku juga pengen menunjukkan, mungkin ya kedepannya akan menunjukkan tentang backend menggunakan Node.js. Mungkin tanpa library, tanpa Express dan lain sebagainya. Jadi hanya Node.js kita akan buat web server. Tapi itu nanti, mungkin kita akan tahu seiring berjalannya waktu gimana silabusnya aku susun. Tapi secara keseluruhan kita akan membuat atau aku akan membuat web development bootcamp. Jadi tetap judulnya web development yang menitik beratkan ke backend. Oke. Jadi langsung aja teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kemarin di pertemuan pertama aku udah bahas ya tentang apa itu HTML dan kegunaan CSS. Oke. Jadi gampangannya adalah kita kalau di HTML kita akan belajar tentang tags ya. Teks seperti ini. Oke. Teks ini beraneka ragam ya, bermacam-macam. Dan teks ini buat apa? Teks ini dia untuk membuat konten dalam web kita tanpa styling atau tanpa CSS. Contoh kita ingin membuat misal ya web Kompas atau Detik atau surat kabar gitu ya, elektronik. Dia akan buat headline atau paling atas gitu ya, dia pakai H1 biasanya. Lalu ini kita tutup H1 seperti ini ya. Nah ini nanti judulnya apa? Judulnya biasanya apa? Viral. Orang tidak tidur selama 1 jam. Jadi aku mau menunjukkan langsung ke Visual Studio Code ya. Jadi teman-teman kalau miliki IDE yang berbeda nggak masalah, kayak Sublime atau bahkan Atom nggak masalah. Tapi kalau mau sama kita pakai VS Code. Jadi aku mau buat dulu index HTML ya. Lalu kita kasih tanda seru. Oke, kita langsung mendapatkan seperti ini. Nah untuk body coba kita buat H1 seperti ini dengan ditutup ya, teksnya ditutup. Misal contoh ini tadi kayak viral, orang tidak tidur selama 1 jam. Oke, lalu kita klik kanan open with live server. Atau teman-teman kalau misal nggak ada live server, kalian bisa download dulu di extension live server seperti ini. Nah ini teman-teman install yang ini ya. Nanti tinggal klik kanan lalu di open with live server seperti itu. Viral, orang tidak tidur selama 1 jam. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lalu kalau misal ada sub headline, misal contoh untuk
mendukung headline-nya bisa dibuat H2 atau H3. H3 coba ya, kita contoh H3. Ini tadi H1, ini H3. H3 orang di mana? Belanda baru-baru ini digegerkan digegerkan dengan suatu anomalinya Windah. Kita save ya, lalu kita di sini langsung jadi seperti ini. Jadi lebih kecil gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ada lagi P atau paragraf, jangan lupa ditutup. Oke, seperti itu. Dan ini adalah kontennya. Apa yang terjadi jika kita pakai teks P, bukan H1 atau H2 atau H3? Itu coba. Nah, ini seperti kontennya, isinya seperti itu. Paragraf ya, P. Oke, sebenarnya hanya itu teman-teman untuk HTML, dan meskipun masih banyak lagi ya teman-teman. Kayak contoh, ada namanya form. Oke, lalu ada namanya input. Nah, ini self close ya teman-teman. Jadi dia nggak perlu ditutup seperti ini ya. Input nggak perlu ditutup. Nggak bisa dari tadi. Oke, pokoknya nggak bisa ditutup. Contoh seperti ini ya. Ini kan ditutup. Ini nggak ada tutupnya. Oke. Dan yang nggak ada tutupnya adalah image. Oke, ini juga close text namanya ya. Kalau ini kan harus ditutup. Kalau ini dia self close text. Oke. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena aku udah melihat beberapa contoh ya platform yang menawarkan tentang hands-on atau kita langsung bisa praktek di suatu platform. Jadi untuk kali ini, untuk pembahasan HTML dan CSS, aku nggak membuat materinya sendiri, tapi aku ingin menunjukkan platform yang namanya FreeCodeCamp, dan ini gratis. Jadi semua yang ada di kontenku aku buat gratis, resourcesnya gratis. Jadi teman-teman bisa belajar bareng tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian masuk ke FreeCodeCamp ini ya, coba aku ulangi ya, FreeCodeCamp Learn ya. Lalu kalian klik yang pertama ini. Kalian akan masuk ke sini, get started, it's free. Klik. Nah, kalian sign in ya, pakai Google atau lain sebagainya ya. Aku masuk aja deh. Oke, dan kita sudah masuk. Kalian akan mendapatkan bukan hanya untuk web development, tapi kalian akan melihat beberapa kursus yang gratis. Oke. Ini ada juga certified, tapi ini masih beta ya teman-teman. Certified full stack developer. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar, aku sarankan untuk masuk ke sini, responsive web design certification. Ini di sini kalian akan mendapatkan juga setelah selesai kursus ini, kalian akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat dari FreeCodeCamp. Nih, bisa dibaca juga. Kursus ini meliputi ya, kita akan belajar tentang untuk membuat web pages ya, dan kita akan belajar HTML ya untuk kontennya, lalu CSS untuk styling atau desainnya ya. Nah, untuk pertama kita akan membuat yang sangat sederhana, dan kali ini kita akan belajar basic dari HTML dan CSS ya. Ini masih sangat dasar sekali dan teman-teman boleh banget untuk gabung. Untuk yang masih nol, orang awam yang belum tahu IDE, yang belum menginstal VS Code, bisa langsung. Oke? Jadi di sini karena aku udah nyoba, tapi aku bisa langsung mulai lagi aja. Oke ya, di sini ada preview yang akan kita buat ya. Ini sangat sederhana dan teman-teman sangat bisa sekali untuk ikutan ya, untuk
orang yang nggak pernah ngoding sama sekali. Oke. Seperti ini. Oke, dia akan buat seperti ini. Start coding. Oke. Di sini step pertama HTML elements itu memiliki opening text ya, yang aku jelaskan tadi, opening text ini, dan lalu ditutup teks atau closing text seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya nanti akan dimasukkan teks. Kalau H1 konteksnya ya, ini akan dimasukkan teks elemen ya. Lalu di sini quest kita pertama H1 ya. H1 ini kita ganti jadi cat photo app. Oke, dan apa yang terjadi? Kita copy paste aja. Oke, check your code. Oke, bener ya. Tuh, gampang. Nih jadinya di web page kita seperti ini. Ini previewnya, oke. Lalu lanjutnya mana? Aku udah submit and next to challenge. Oke. Belum keklik tadi ya. Oke. Lalu yang kedua, H1 sampai H6 heading elementsnya ya, itu digunakan untuk meng-highlight seberapa penting suatu konten tersebut. Kayak yang aku jelaskan tadi ya, H1 itu biasanya untuk untuk dipergunakan untuk headline. Jadi judul paling besar kayak di koran-koran tuh yang paling gede, di bold, seperti itu. Lalu semakin tinggi hanya, ini semakin kecil nanti ya, seperti itu. Seperti ini ya, most important, ini yang kedua paling penting, ini yang ketiga paling penting, ini yang paling penting keempat, paling penting kelima, dan selanjutnya. Oke. Only use one H1, jadi memang untuk judul memang pakai H1-nya sekali aja ya, per page, dan selanjutnya kalian akan merendah tingkat importance-nya atau tingkat pentingnya suatu judul atau subjudul seperti itu. Nah, untuk quest-nya di bawah H1 elemen, tambahkan H2 elemen dengan teks cat photos. Oke. Di sini kita copy dulu ya, dan di sini kita masukkan H2 ya, karena disuruh buat H2, paste yang tadi, jangan lupa close text-nya ya, H2. Oke, ini ya, benar, lebih kecil. Oke. P element is used to create a paragraph of text on websites. Oke, the P element ini digunakan untuk membuat paragraf. Tadi udah aku jelaskan juga ya. Lalu buat P quest-nya ya, buat P element di bawah H2 ya, elemen, dan give it the following text. Oke, tuliskan ini nanti. Oke, copy paste aja biar nggak typo dan salah nanti saat di submit. Kita copy paste. Tapi sebelumnya kita buat opening tag untuk P-nya ya, paste, lalu jangan lupa close text-nya. Oke, cek. Nah, benar ya. Dan ini semakin mengecil. Ini kontennya atau paragrafnya. Jadi teman-teman di sini tadi, ini ya HTML body ini masih di sini nih. Cuman untuk quest-nya dia akan di highlight cuman yang bagian yang harus kita edit atau kita kerjakan. Oke. Jadi contoh yang tadi ini, nih, ini kan tadi ada body. Oh sorry, ini tadi kehapus ya, body. Nih, bodinya tadi ini, lalu dibungkus lagi sama HTML. Sama, ini body ya, body ini ditutup sama HTML. Oke. Nah, head-nya ini tadi di sini, tapi nggak perlu lah kalau ini ya, kita masih membahas tentang HTML text-nya. Oke, jadi gitu sih teman-teman ya. Nih kalau teman-teman mau donasi boleh juga sih nih, karena mereka udah buat platform yang gratis
dan menurutku sangat efisien dan kalian bisa dapat sertifikat. Walaupun sertifikatnya juga kalian nggak perlu bayar sih, ini hanya donasi aja kalau mau support. Oke, jadi gitu teman-teman, kita coba lihat yang lainnya. Ini HTML, teman-teman bisa coba-coba sendiri ya teman-teman. Lalu aku mau nunjukin yang untuk CSS, oke. Jadi CSS ini masih juga sangat basic, teman-teman bisa buat sih menurutku ya. Untuk orang awam yang belum pernah ngoding, cocok banget sih. Nah ini untuk previewnya yang akan kita buat ya. Di sini kita akan membuat, kita akan membuat kayak web page dari cafe ya di sini. Oke, kita lanjut aja, start coding. Tapi sebelumnya aku mau ngeluarin ini dulu aja. Laptopku sudah. Oke, let's go. Jadi begini, in this project you will learn the basics of CSS, okay, by building cafe menu. CSS is the language bla 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 bla. Intinya adalah CSS untuk membuat stylingnya, okay, dan HTML ini untuk kontennya, okay. As you learn in the last view, setelah kamu mempelajari tentang Cat Photo App yang tadi sebelumnya ya teman-teman bisa coba dan kerjakan sendiri ya. Ada basic structure ya yang perlu dibangun, oke. Setiap HTML itu memiliki doc type, oke, declaration dan HTML element. Tells the browser which version of, oke, ini nggak begitu lah, gampang aja. Add a doc type tag and HTML element with a lang n. Jadi cuman ini. Nah, itu cuman itu doang sebenarnya. Ini masih ke struktur ya, struktur HTML-nya. Atau misal ibaratnya kita buat surat, ada kop suratnya, ada tujuannya, ada tanggalnya, tanggal pembuatan, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat head element di dalam HTML. Jadi head akan dibungkus di HTML, text atau elemen di sini ya. Dan kamu akan bisa menambahkan title atau judulnya, oke? Dan judulnya harus cafe menu, oke? Jadi di sini kita akan masukkan head seperti ini. Ya. Lalu di sini kita masukkan title-nya. Title element. Kita gini bisa kita buat close text-nya, lalu di dalamnya ini kita copy paste aja ini biar nggak typo. Oke, nice, gitu ya teman-teman. Nah di sini title udah ya, head, next a meta element with an attribute, oke. To prepare to create some actual content, add a body element. Oke, nah ini sekarang kita akan menambahkan body. Tadi kan head udah. Ini body bukan di dalam head ini, bukan dibungkus head, tapi di bawahnya ya teman-teman. Jadi di sini body seperti ini. Body. Oke. Boom. Nice. Lalu it's time to add some menu content at a main element within the existing body element. It will eventually contain pricing. Oke, kita masukkan main seperti ini. Nice. Nah, ini juga kita masih ke HTML-nya. Aku mau nunjukin tentang
CSS-nya. Jadi mungkin ini aku mau skip. Kita akan lanjut, langsung ke mungkin di 13 belum ya, 14 ya, 14. Oke, 14 ini. Oke, kita akan mulai untuk styling. Oke, jadi teman-teman, ini index HTML filenya, dan ini adalah style CSS. Nah, untuk menstyling kita perlu di sini style, atau kita bisa untuk menambahkan seperti ini, file sendiri gitu ya. Kalau aku suka ya memang style sendiri, dibuat style sendiri. Use style 3 elements. Kita langsung ke quest-nya ya. This works, but we have created separately CSS file for you and switch the editor view that file you can change. Start by writing the styles you have created into this file. Make sure to exclude the opening and okay. Di sini kita nggak perlu pakai style, tapi kita tinggal tuliskan saja apa yang mau di styling. Karena ini H1, ini ya H1, H2 dan P. Jadi kita tulis di sini H1, H2, P, lalu curly bracket seperti ini, ya. Terus tulis text align sama dengan center. Nih, karena ini mau di text align center seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan dia akan men-center ini, dan ini kita bisa hapuskan sebenarnya yang ini. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kamu punya CSS ya, CSS di styles.css file. Go ahead and remove. Nah, ini kita hapus saja stylenya ini. Once it's removed, the text was centered will shift back to the left. Nah, ini kenapa kok balik, dan yang di style CSS ini kok enggak ke apa ya, memberi efek gitu ya. Nah, mungkin di selanjutnya teman-teman bisa nebak mungkin ya kenapa itu terjadi. Karena itu belum dilingkan ke index HTML kita. Jadi style CSS ini belum bisa komunikasi nih sama index HTML kita. Jadi kita perlu untuk menambahkan link element. Oke, link ini ya. Seperti ini. Link. Seperti ini ya. Lalu beri relationnya. Relationnya adalah style sheet. Paste aja. Lalu href reference-nya di mana nih? Ya, di style CSS seperti di file yang sudah kita buat. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini udah balik lagi. Oke, mantap. Jadi itu teman-teman ya, cara memakai atau kita ikut kursus di FreeCodeCamp. Jadi teman-teman tadi udah aku jelasin ya, banyak banget yang bisa kalian pelajari, dan aku hanya memberikan jalan pintunya gitu ya. Teman-teman bisa mengulik-ngulik sendiri, biar teman-teman belajar sendiri, teman-teman coba sendiri, gagal, coba lagi, seperti itu. Biar tangan kita tuh dalam tanda kutip langsung kotor gitu ya, bisa kita miliki sense atau perasaan kita bisa membuat sesuatu web ya, dengan trial and error seperti itu. Dan ini menurutku adalah platform terbaik ya. Dan aku juga gak mau kayak sok tahu dan lebih ke mengajari sesuatu yang sebenarnya udah ada sih ya. Dan aku hanya memberikan yang terbaik untuk teman-teman belajar. Aku kasih source-nya, resources-nya yang gratis. Aku carikan yang gratis yang menurutku efisien dan efektif untuk teman-teman belajar seperti itu. Oke teman-teman ya, seperti yang dilihat teman-teman ini banyak sekali, tapi aku kalau bisa menyarankan teman-teman pelajari yang ini dulu, Responsive Web Design Certification, seperti itu. Oke. Dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman kita akan belajar tentang ya
React JS. Tapi sebelumnya aku mau nunjukkan sih, sorry bentar, ini aku giniin aja. Nice. Aku pengen ngasih tutorial untuk bahasa pemrograman JavaScript. Untuk selanjutnya ya JavaScript, lalu akan disambung dengan TypeScript. TypeScript ini penting banget sih ya buat teman-teman yang nanti kedepannya akan belajar Next.js. Dan TypeScript ini sangat membantu untuk project yang sangat besar, dan ya bukan sangat besar, yang besar, dan teman-teman perlu team working. Jadi kolega teman-teman ini enggak bingung nih kalau misal membaca codingan dari yang lainnya, satu sama lainnya tuh paham gitu loh, karena TypeScript ini sangat membantu sekali ketimbang JavaScript, karena JavaScript ini bisa dibilang sangat bebas gitu ya. Nah, TypeScript hadir untuk memberikan tipe suatu misal props. Nah, nanti itu kita bahas nanti, oke? Jadi ini teman-teman ya, untuk kedepannya kita akan belajar JavaScript, lalu TypeScript, lalu kita akan masuk ke React.js. Nanti kedepannya Next.js dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, dan kita nanti akan buat web yang keren. Tapi aku akan menitik beratkan ke backend. Nanti mungkin akan aku sisipkan ya, backend materi backend ya, backend development di sela-sela kursus atau episode bootcamp web development. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekian, selamat belajar dan selamat mengulik-ngulik di Free Code Camp. Aku cuman bilang terima kasih atas supportnya juga, sehingga aku juga dapat ya ada endorse dan lain sebagainya. Jadi aku ingin mengembalikan ke komunitas sesuatu yang udah aku dapatkan secara gratis, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih and see you. Cheers.